Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bangilan yang siang hari ini hadir di kediaman kami. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Semoga dengan rasa syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan nikmat yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Amin. Salawat serta salam tersurat kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, pada siang hari ini alhamdulillah Ngaji Necah Santri official, yaitu channel YouTube yang memang positif. Siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang menurut saya luar biasa. Apresiasinya pada siang hari ini, kita bukan channel besar, kita channel kecil yang Pak Camat rela meluangkan waktunya untuk datang ke sini hanya untuk bersedia melakukan wawancara broadcast pada siang hari ini. Semoga dengan hadirnya Pak Camat di sini memberikan semangat kepada kita semua, dan kepada Pak Camat sendiri, semoga dengan hadirnya Pak Camat ke sini mendapat ridho Allah SWT. Langsung saja, karena saya gugup Pak Camat. Nah, mungkin soalnya pulau ini biasanya lari talib jani kali jenengan. Kameramennya tersenyum Pak. Langsung saja, langsung Pak Camat bisa memperkenalkan sendiri beliau siapa dan dari mana. Soalnya saya juga sampai saat ini belum tahu namanya, mungkin ya. Monggo Pak Camat. Oke, terima kasih pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Ahmad Soleh, channel owner channel Ngaji Necah Santri channel. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa. Siang hari ini saya dikabari panggilan ini ada salah satu pegiat netizen, anak muda yang punya kepedulian terhadap masyarakatnya, punya kepedulian terhadap bangsanya, terhadap kepedulian terhadap agamanya, sehingga channel ini menjadi salah satu bagian dari secara besar mungkin syiar. Di sisi yang lain ini adalah bentuk partisipasi dari warga masyarakat, dari anak muda yang punya kepedulian tinggi terhadap bagaimana akhlakul karimah bisa terus didengungkan, diarahkan bagian dari kontribusi masyarakat dan bangsa ini. Salah satunya bagaimana kita mengedukasi, mendidik, memberikan informasi positif bagi masyarakat luas yang bisa menjangkau channel ini. Alhamdulillah telah bertemu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, channel YouTube maupun podcast. Ini kebanggaan kami selaku pimpinan wilayah yang ada di Kecamatan Bangilan. Saya pribadi tidak menyangka hari ini kami akan bisa bertemu dengan beliau dari Ngaji Necah Santri. Ini tentunya satu hal yang membanggakan bagi kami. Mungkin diperkenalkan, nama saya Wanto, dan saya kelahiran dari Pulau Jawa Tengah, bisa masuk di Tuban sudah mulai tahun 90.
Jadi saya bekerja sudah 34 tahun, tinggal persiapan pensiun. Alhamdulillah di tahun-tahun terakhir saya mengabdi pada pemerintah Kabupaten Tuban dan tempatkan di Banglan, dan oleh beliau Mas Indra saya ditugaskan sebagai camat di Banglan. Tentunya ini merupakan bagian dari orientasi saya secara pribadi dalam mengemban tugas ini, termasuk bagaimana mengenali masyarakat yang ada di Banglan, terutama yang notabene basisnya adalah santri, basisnya adalah pesantren, masyarakat agamis yang tentunya ini akan menjadi salah satu konsentrasi bagaimana ilmu agama ini menjadi satu pembiasaan dan kebiasaan di kita sehari-hari yang mungkin perlu untuk dikenalkan di khalayak ramai, khalayak luas di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi salah satu kontribusi positif tentunya tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah, kemudian bagaimana syiar Islam yang tetap harus kita jaga bersama, karena disadari apa tidak, alhamdulillah beliau Wali Songo yang salah satunya dulu syiarnya juga di Kecamatan Banglan, tentunya ini adalah tinggalan-tinggalan beliau yang perlu untuk terus kita lestarikan, kita jaga, kita kembangkan, tentunya dengan tetap asuh, tetap kita belajar terus bagaimana sanad-sanad keilmuan ini kita jaga kemurniannya dan kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari. Saya kira itu mungkin dari awal. Ya, menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Camat juga, mungkin inilah dari pemikiran teman-teman media ofisialnya Ngaji Necah Santri. Jadi termasuk niat kita untuk memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, nenek moyang kita dan leluhur kita dalam syiar Islamnya. Di era digital seperti ini, panjenengan lihat sendiri bagaimana pengaruh dunia digital sekarang, dari mulai anak-anak sampai orang tua semuanya pakai. Jadi dengan syiar seperti ini, mungkin saja dengan scroll status, scroll TikTok itu ada tambahan satu ilmu yang bermanfaat bagi ibadah kesehariannya, bukan hanya. Jadi memang saatnya pemuda-pemuda ini untuk tampil. Jadi memang dari awal ini adanya ini tidak sengaja, Pak. Serius tidak sengaja. Memang dari pembuatan channel mungkin saat ada kata orang Jawa ada Sri lewat, Pak. Ada Mbak Sri lewat. Iya, Mbak Sri. Kalau orang Jawa santai saja, Pak, ini. Kamu ten nggih basa nggih mboten. Soalnya niku kula niku mboten host yang baik, kan. Tapi kula host yang soleh, Pak. Amin. Jadi dengan seperti ini mungkin pas ada Mbak Sri lewat tidak sengaja, namanya pun juga acak-acakan, Pak. Kita lihat namanya apa, mikir. Nanti kalau kita buat nama terus tanya-tanya ke sesepuh, nanti itu, Pak, khawatir saya ada kekoh juga, Pak. Ini laki-laki apa perempuan. Soalnya berangkat kita itu memang dari nol sekali, alatnya itu sederhana sekali, kalau dilihat tidak ada yang mewah, ya. Memang semoga dengan niat yang baik ini, saya itu rada rugi, Pak. Biasa. Ya, minimal satu niatnya sudah diluruskan. Iya. Niat itu kan semua amaliyah kita yang tergantung niat. Dan niat ini Kalau ngopi, Pak, juga tentunya disertai dengan ikhlas, dalam memberikan dedikasi panjenengan kepada masyarakat. Ya tentunya ikhlas sendiri didasari berbagai ilmu. Niat, kemudian inna amalu niat, inna niat di ikhlas, inna ikhlas bi ilmi. Nah, ini ada 3 tahapan yang ini hubungannya dengan niat. Panjenengan sudah membuat channel ini dengan peralatan yang
menurut panjenengan sederhana, tapi di luar sana juga banyak sekali orang yang tidak punya peralatan seperti ini. Kalau alatnya ada mungkin Kemauan. anugerahnya dari Allah. Inilah anugerah yang patut kita syukuri. Panjenengan diberikan diberikan lintasan Mbak Sri tadi. Iya. Mbak Sri, kalau kita maksudkan Mbak Sri, ini juga insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita sekalian untuk berinisiatif membangun, membesarkan channel ini. Tentunya ini juga berkat hidayah dari Allah, sehingga meskipun dengan peralatan yang sederhana yang panjenengan miliki, tapi karena tadi niatnya betul-betul tulus ingin berbagi pengetahuan dengan masyarakat, khususnya mungkin kaitan dengan syiar Islam yang ada, mungkin ilmu yang dibahas dalam berbagai mungkin channel YouTube, tidak terlalu ilmu yang berat-berat dan sebagainya. Minimal ini akan menjadi ruang, dan mungkin ini akan menjadi salah satu konten-konten yang ikut mengisi di antara mungkin konten-konten negatif yang ada di dunia digital, Cuma media sosial. membanding lah lagi. Ya, paling tidak ketika dengan scroll kebetulan ini lewat, ini juga hidayah Gusti Allah. Pertemukan melalui. Oh, hidayah itu dari Allah, bukan dari siapapun. Ya. Dan itu sebagai pengingat, paling tidak jenengan kan mengingatkan. Ya, ketika kita mengingatkan channel kita di scroll ada sesuatu yang menarik, dan ini kemudian siapa tahu dengan melihat channel ini orang yang tadinya mau berbuat yang mungkin kurang baik, tidak baik, jadi sadar kembali. Siapa tahu yang tadinya mungkin kurang fokus, kurang serius dalam menekuni ibadahnya, siapa tahu dengan melihat channel ini akan terbuka, terinspirasi, termasuk juga mungkin sebagai penyemangat, sebagai barometer, macam-macam fungsinya dari media-media sosial seperti ini. Nah, ini tentunya saya tetap berpesan kepada teman-teman sekalian, karena mungkin Mas Ahmad Soleh sebagai owner dari Ngajine Cah Santri, dengan nama Ngajine saja ini kan sudah sesuatu yang memang perlu perjuangan. Okay. Perlu perjuangan dalam arti ketika dengan nama ngaji sendiri kan ya secara harafiah kan memang mempelajari suatu ilmu. Nah di sana berarti basis keilmuan lah ini yang menjadi garda terdepan sebagai tujuan utama panjenengan untuk mensiarkan atau mungkin membesarkan channel. Mungkin dari ada batasan lagi Cah Santri yang mudah-mudahan nanti siapapun yang bisa menjangkau channel panjenengan ini juga terinspirasi dari kehidupan para santri yang dengan kesederhanaan tolabul ilmi dan tirakat-tirakatnya, terutama tirakatnya ini yang perlu diteladani, yang kadang-kala ini tidak bisa dialami oleh banyak orang. Ada satu kata Pak, jadi ada satu info dari pusat juga, tuturan yang sangat berarti dalam hidup saya untuk mengabdikan diri seperti ini. Inilah anugerah yang Allah berikan untuk menghabiskan sisa umur yang Allah berikan kepada saya. Bagaimana saya hidup, gimana itu pokoknya inilah anugerah Allah, dan inilah bentuk salah satu saya wujud syukur saya kepada Allah. Dan satu kata-kata dari leluhur mungkin panjenengan sudah tahu, jadi selalu jadi orang baik, maka anak turunmu akan jadi baik. Nah ini saya kira kalimat seperti ini juga hasil perenungan dan perenungan yang dalam, apalagi kalau mungkin tutur luhur dari para leluhur, tentunya mereka yang tidak kenyang dengan pengalaman hidup yang mungkin sudah beda sekali, yang mungkin generasi saat ini dengan kemudahan yang ada dibandingkan dengan mungkin para leluhur yang saat ini, mohon maaf mungkin beliau-beliau yang ada di punden-punden desa, beliau-beliau yang dimakamkan di berbagai pelosok, tentunya mereka, beliau-beliau ini ketika zaman hidupnya tentu penuh sekali dengan dinamika perjuangan, akan mungkin perlu upaya yang sangat keras, terutama mungkin dalam syiar Islam, sekaligus kalau mungkin di periode fase-fase perjuangan penjajahan Belanda dan sebagainya, tentunya mereka hidupnya akan lebih susah lagi, jauh dibandingkan dengan kita sekarang. Oleh karena itu pesan-pesan
budi pekerti luhur beliau-beliau inilah yang perlu kita kenang, kita apresiasi dan menjadi pembanding dan penyemangat bagi kita. Kita terus berjuang, kita terus mendarmabaktikan diri, pikiran, tenaga, waktu atau mungkin harta benda yang kita miliki ya. Enggak Pak, kalah nyantai Pak. Demi kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan umat. Nyantai kawan ya. Ya. Terus dalam satu kitab juga ada keterangan, jadi memang sifatnya para wali-wali ini adalah loman Pak. Loman. Mereka ini Ya. saya Pak. Siap. Hasil dari penemuan kata seperti ini butuh juga pembelajaran dalam hati juga. Jadi inilah kadang mereka diangkat derajatnya bukan karena ilmunya tapi ikhlasnya, lomannya. Jadi ini dunia sing aku duwe nyoh ora hitung. Jadi kadang nih Pak, mereka lah contoh. Jadi mereka lah contoh laku kita. Jadi seringkali kita berziarah itu kadang lupa bahwa kita suruh mencontoh tingkah lakunya beliau. Kadang cuma ziarah terus. Memang Allah itu rahmat Allah luas. Jadi setiap yang datang diberikan. Ada yang niatnya seperti ini diberikan. Dunia itu luas. Jadi manusia bukan hanya orang yang baik. Jadi mereka butuh apa dikasih. Tapi mereka lupa bahwa juga harus merendahkan hati, menirukan lakunya. Contohnya hati yang memang hati yang semeleh. Jadi memang inilah anugerah yang Allah berikan. Mungkin jenengan saged, kula saged berjalan dengan jalannya sendiri dengan tujuan yang sama. Siapapun dari kita sebetulnya kita diberi kesempatan yang sama untuk tadi yang disebut dengan loman. Untuk menjadi loman tidak harus kaya dulu, tidak segala macam. Ketika kita tidak bisa memberikan harta, kita bisa menyumbangkan pikiran dan tenaga. Karena katanya sedekah yang paling mudah adalah senyum. Iya Pak. Dan husnudon kepada. Tapi kalau lain saya senyum itu jalan sendiri senyum dikira saya itu Pak. Orang gila Pak. Stres. Ya senyum. Soleh stres. Menyapa, sapa, senyum ini adalah bagian dari kita. Nah, ketika kita sudah berpikiran positif, insya Allah dimanapun kita berada, tentunya yang kita bangun adalah pemikiran positif. Aura positif ini akan terpancar di keluarga, akan terpancar di tempat kerja, akan terpancar dimanapun panjenengan mungkin berada. Termasuk juga tadi, mohon maaf mungkin kaitan dengan ziarah wali ya, kebetulan saya dulu juga sarkop, sarjana kuburan, ziarah sampai bertahun-tahun, hampir hafal makam aulia yang ada di Tuban. Nah ini tentunya niatnya juga bukan apa-apa, niatnya memang kita ingin memetik pelajaran dari beliau-beliau yang sudah ikut mengawal proses negara ini, mengawal proses masyarakat ini. Bahkan mungkin salah satu diantaranya adalah siar yang beliau lakukan dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai cara, sampai kemudian beliau rela meninggalkan tempatnya dari tempat kelahiran jauh, sampai kemudian untuk dalam rangka ikut siar dimanapun beliau yang ditugaskan oleh para guru, para kiai, para ulama-ulama. Ini ada satu pertanyaan dari saya Pak. Santai Pak. Ini agaknya mawon biasa. Terus seumpami Pak, dari Wali Songo itu masih ada sampai sekarang. Dari dulu kan Wali Songo mungkin siarnya lewat budaya, terus lewat wayang yang saat itu bisa mengumpulkan para masyarakat dan di dalamnya diisi dengan siar. Pertanyaan saya Pak, sebagai jenengan sarkup dan pemerhati sejarah, ini momennya pas dengan pemerhati. Saya dengar dari tadi itu pembicaraan jenengan tentang filosofi ini sangat seru sekali. Sangat seru sekali. Jadi
mungkin seumpama Wali Songo itu masih ada sampai sekarang, apakah Wali Songo juga menggunakan media yang saat ini sangat digandrungi manusia? Semua orang menggandrunginya, anak-anak sampai orang tua semuanya menggandrungi yang namanya media YouTube, TikTok, semuanya hampir semua punya. Ya. Jadi bagaimana terus menurut jenengan? Ya kalau kita sadari apa tidak saat ini sebetulnya sudah. Tinggal memang sebutan Wali Songo sendiri, maaf karena sebutan Wali Songo, beliau dulu mungkin juga bukan mengaku sebagai wali. Iya. Karena siapa yang bisa melihat wali, dialah juga seorang wali kan biasanya kan. Ulah wali, Pak. Kita juga wali. Wali murid. Wali kelas. Nah, maksud saya beliau-beliau yang saat ini kita sebut sebagai Wali Songo, mulai dari Mbah yang paling dekat misalkan di Tuban Mbah Sunan Bonang. Kenapa beliau memakai nama Bonang? Bonang sendiri kan salah satu alat musik, alat gamelan yang itu menjadi pelengkap. Bonang ini Kenapa kok tidak nama yang Islami? Iya, kenapa kok tidak nama gender, gambang dan sebagainya? Nah, karena memang di era beliau syiar, gamelan sudah ada, dan untuk alat musik bonang ini beliau yang menambahkan, sehingga beliau menambahkan bonang itu, dan itu beliau peroleh kalau tidak salah ketika beliau ngaji di Sulawesi atau ngaji di Malaka sana, di Pulau Besar Malaka. Beliau ngaji mengenali alat bonang itu, sehingga kemudian disesuaikan notasinya dengan gamelan yang ada, sehingga beliau akhirnya menamakan, disebut dengan Sunan Bonang karena menambahkan bonang itu di unsur gamelan kita yang ada di era Majapahit sudah. Tata gamelan dipegang oleh Mbah Sunan Bonang dengan berbagai macam suluk beliau yang kemudian untuk mengisi masyarakat dikumpulkan di masjid, sebelumnya diajari wudhu. Kenapa kemudian di depan masjid biasanya ada kolam? Ya. Itu sebetulnya salah satu bentuk triknya beliau untuk ngajari masyarakat untuk toharoh. Jika kakinya harus dicuci dan sebagainya sebelum mengikuti beliau nabuh gamelan itu yang mungkin saja pada saat itu di pelataran masjid atau di halaman masjid atau di teras seperti itu. Masyarakat yang ingin mendengarkan, ingin melihat diminta diajari wudhu dulu toharoh. Baru kemudian beliau memainkan gamelan dan diisi dengan suluk-suluk memang karya beliau, ajaran-ajaran tasawuf yang mungkin dari skala ringan sampai skala berat. Luar biasa. Iya. Terus kemudian Baru tahu Pak ini ya. kemudian untuk toto pedalangan ini adalah Mbah Sunan Kalijogo. Itu juga sebetulnya juga ada peran dari Mbah Sunan Derajat, bagaimana pada saat itu menciptakan wayang, salah satu media yang paling digemari masyarakat pada saat itu dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan syiar beliau. Itu kerjasama antara Mbah Sinten, Mayang Madu, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Kalijogo, sama Mbah Sunan Bonang. Akhirnya jadilah wayang yang saat ini. Dulu wayang bentuknya Wayang pun juga kalau saya pelajari itu sangat dalam juga. agak mirip-mirip manusia, sehingga untuk menggugurkan supaya tidak terkesan sebagai patung, akhirnya dibuat kepek, dibuat dari kulit itu tadi supaya tidak dimiripkan sebagai patung. Nah, ini yang kemudian oleh Mbah Sunan Kalijogo dengan kemampuannya untuk mendalang dan menjadi metode dakwahnya beliau. Tetapi titik kritis yang perlu kita sadari bersama, wayang ini akhirnya siapa sebetulnya yang membesarkan siar-siar melalui media wayang ini? Ternyata kan beliau berdua dari Tuban, Mbah Sunan Bonang dan Mbah Sunan Kalijogo. Nah, ini mohon maaf saya pernah ketemu dengan beberapa tokoh, termasuk juga dalang. Beliau baru tersadar bahwa wayang ini cikal bakal dan asal muasalnya sebetulnya penemunya adalah beliau berdua ini dari orang-orang Tuban, Mbah Bonang dan Mbah Sunan Kalijogo. Baru akhirnya besar seluruh di tanah Jawa. Orang Tuban harus bangga Pak ya. Jadi kita harus bangga. Tuban ada Pak, ada dalangnya ini. Pak, ada dalang Tuban, dalang muda sudah mulai banyak alhamdulillah. Saya daftar Pak. Di Bangkilan sini ada Mbah Dalang Supar. Oke, kita ada dari situ kumpul ada. Dari Bangkilan ada, kemarin saya ketemu dengan dalang muda, dan alhamdulillah di Bangkilan sendiri kita juga punya paguyuban
seni sejarah dan budaya yang sudah melaksanakan kegiatan 2 kali. Ya, mohon nanti mungkin untuk masyarakat Manggilan khususnya kalau mau ingin gabung sekedar untuk kita sarasehan berkomunikasi. Acaranya seperti apa sih? Paguyuban seni sejarah dan budaya namanya. Dan ini biasanya kita yang pertama dulu pakai gamelan komplit, Pak. Pakai gamelan komplit. Kalau kemarin kami hanya minta gender saja untuk mengiringi mocopat. Nah, mocopat sendiri ini merupakan juga metode dakwahnya beliau para wali. Nah, seperti Mbah Sunan Kalijogo ketika beliau membuat naskah-naskah untuk pembelajaran pada masyarakat, beliau pakai metode mocopatan itu tadi, Pak. Beliau pakai dendang gulo. Nah, kalau jenengan pernah lihat di channel-channel yang lain kan memang ada mulai dari lahir sampai kematian itu kan. Kalau di kematian kan pucung, orang dipocong. Nah, Ini sangat mijil orang ya. Sangat tidak tahu. Kalau saya tahunya itu Pak, itu lagu itu Toto Gending namanya. lagune iku lho Pak. Napa jenenge lagune dari sakna nih Pak. Oh, dari sana. Oh, Mbak Gede tak seberang ini ku. Kalau saya tahunya lagu itu. Nah, hubungannya dengan channel saat ini podcast, TikTok maupun YouTube. Saya kira beliau sama saja Pak. Kalau memang hidup di zaman saat ini, beliau akan memanfaatkan media seperti ini. Cuma memang pada saat itu beliau mengemban misi khusus yang memang beliau punya wilayah, namanya wali itu kan juga punya wilayah. Makanya disebut wali. Wali itu beliau membawai satu wilayah syiarnya beliau dengan spesialisasi masing-masing mungkin seperti itu. Kemudian ketika beliau dengan metode dakwah salah satunya pakai wayang dan gamelan ini kebetulan yang menseriusi ini yang betul-betul pakar adalah Mbah Sunan Bonang dan Mbah Sunan Kalijogo. Dengan wali-wali yang lain metode dakwahnya berbeda. Maksud saya ketika ada satu media di mana itu disukai masyarakat, saya kira ini yang menjadi bagian dari cara dakwahnya beliau. Tinggal bagaimana mengembangkan, termasuk podcast ini, TikTok ini, alhamdulillah juga menjadi bagian yang nanti menjadi salah satu untuk mewarnai di antara jutaan konten yang ada. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian-bagian serpihan-serpihan cahaya yang nanti bisa menghampiri hati nurani siapapun yang kami pun dengan tujuan awal bukan seperti ini Pak, memang tidak tahu dan jadi seperti ini ya, saya bertanya-tanya tidak tahu sama sekali. Mungkin inilah dari Allah SWT. Jadi tidak tahu, memang tidak tahu dan tidak sadar seperti ini buat TikTok official Ngaji Desa Santri itu baru 1 bulan itu sudah 1015-an followernya. Kalau YouTube-nya itu sudah 2600 sekian berapa itu, tapi kita kurang jam tayang Pak. Jadi jam tayang nanti insya Allah dari tim ini kelanjutannya hasil dari konten ini akan kembali ke kemaslahatan umat lagi. Gusti Allah, pokoknya mlaku wis niku wis. Wah, pangeran mawon. Ya, saya kira penting untuk di planning ya, direncanakan ketika jenengan sudah mulai jalan ya, meskipun mungkin bisa saja kita jalan menurut insting kita, tapi akan lebih baik ketika semua ini terencana. Meskipun saja nih Gusti Allah tidak bisa direncanakan. Iya. Tapi paling tidak kita sebagai insan, sebagai makhluk, bahwa fa'alun lima yurid ya. Makanya ini sesuatu yang harus kita rencanakan dengan baik. Apalagi kemudian kita bisa ada supporting team ya, yang nanti bisa kita ajak diskusi untuk mengembangkan channel panjenengan ini sesuai dengan namanya sebagai Ngaji Desa Santri. Nah, ini kan menjadi salah satu batasan di mana nih kan ada samudra keilmuan yang nanti bisa digali tentunya dengan berbagai macam narasumber. Nanti tematik silahkan dengan tema-tema tertentu yang mungkin ukur kalau bisa menjawab keresahan yang ada di masyarakat saat ini. Ya, jangan terjebak di kegaduhan yang ada, tapi kalau tidak ini bisa menawarkan pikiran-pikiran jernih. Kita niatnya itu ilmu Pak. Kalau ada masalah seperti aneh-aneh ndak kami layani. Ikut larut nih, tapi penting kadang-kala perlu kita memberikan salah satu solusi begitu pada masyarakat di antara berbagai macam simpang siur informasi
kalau memang bisa menjangkau dan kemudian ada narasumber yang punya sanad keilmuan yang memang betul-betul bisa menjawab kegelisahan itu, kenapa tidak? Oke. Nah, untuk masyarakat kita sekalian dengan kondisi-kondisi yang ada ini, tentunya channel ini saya juga kalau bisa berharap ini akan menjadi representasinya anak-anak muda Bangmilan, minum Pak. Monggo. Jadi representasi bagaimana peran serta anak-anak muda Bangmilan ini, netizen bisa yang panjenengan bisa jangkau, ini akan menjadi motivasi sekaligus kadang untuk ngerem ketika ada sesuatu yang kurang baik, panjenengan bisa memberikan sinyal-sinyal positif bagi mereka. Dan ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang viewer yang ada di Sebenarnya kita itu berangkatnya memang dari nol, jadi kita memang butuh tim Pak. Jadi awal itu sendiri Pak, sendiri terus dari dukungan dari Gus Ais yang isi itu ya, itu adalah inspirasi buat saya. Jadi beberapa kali ngaji itu sudah 1 tahun beliau itu tidak pernah mau dikasih bisaroh. memang sulit seperti itu. Jadi mungkin itulah yang menggugah hati saya yang dulunya tidur digugah. Terus memang beliau saja bisa, masa saya tidak bisa. Ya itu alhamdulillah ketemu dengan tokoh-tokoh seperti itu. Cuma kadang hal yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hindari. Manakala kita perlu sesuatu untuk melengkapi pengembangan channel ini kan mungkin bisa saja mungkin kerjasama. Biasanya kalau ratingnya sudah tinggi itu yang menawari iklan banyak. Nah ketika ini bisa dijangkau dan oleh masyarakat luas, pasti insya Allah mungkin ya ada saja nanti yang bisa membantu membesarkan channel ini, sehingga tidak hanya channel ini bergerak di bidang online, tapi secara offline ini ada manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan kita. Channel YouTube yang besar itu karena bantuan orang lain, tanpa kita minta, tanpa kita berniat untuk minta-minta, tapi ketika ada satu kebuntuan, ketika ada satu permasalahan yang mungkin secara finansial tidak bisa ditanggulangi oleh seorang pemilik atau host dan sebagainya, mereka bisa, bahkan saya lihat, mohon maaf, mungkin beberapa channel ketika dia liputan di pedesaan, dia berikan bantuan kepada masyarakat, ini titipan dari bapak sana untuk menyampaikan kepada masyarakat, itu disampaikan apa adanya, termasuk untuk biaya makan, biaya nginep dan sebagainya, itu bisa. Dan ketika channel panjenengan dikenal banyak orang, tentunya kalau kemudian ada misi-misi sosial, biasanya ada yang tergerak ke sana, ya. Bukan dalam rangka itu, tapi ini bagian yang mungkin PR kadang-kala kan perlu biaya. Ketika kita tidak hanya bisa berjargon melalui kalimat, tetapi kadang-kala juga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kemanfaatan sekaligus channel ini selain mengedukasi secara online, tetapi di sisi offline-nya, di sisi kemasyarakatan ini panjenengan juga bisa memberikan dampak. Mumpung ada jenengan di sini, bertempat di sini, panjenengan lewat musola punika, warga masyarakat Dusun Jatimulyo lewat musola punika basic utama untuk kegiatan kematian atau apa awalnya itu sulit sekali Pak. Saya bertemu dengan beliau, panjenenganipun Mbah Abdul Hafif Aras. Nggih, jenengan sumerep? Belum. Niku napa satu kata yang sangat melekat sampai saat ini, kula tangket, Mbah, berjuang niku abot. Berjuang niku abot. Penak niku nih Pak. Niku kiambake ku ada bangku, duduk, terus semende jelegrang Pak. Terus rokok. Penak niku iki. Terus bagaimana nanti awalnya kan itu bagaimana ini untuk sini bukan menghilangi Pak, jadi intinya untuk mengentengkan. Jadi saat ada istilah mapak untuk memang kita di masyarakat sering mendengar
Bagian kadang orang sampai hutang-hutang sampai Dalam apa rangka mengikuti tradisi itu, bahkan kalau yang punya uang tidak apa-apa, kalau tidak punya ini adalah hal yang sangat menyedihkan, jadi sampai kadang sampai nangis. Nah, lewat dari situlah kita buat acara tahtimul Quran, kirim doa di musola, terus nanti donasinya untuk kembali lagi ke musola lagi. Sampai pertama-tama beli apa pokoknya kipas angin di musola itu pertama dapat 600, terus sampai sekarang dapat 3 juta lebih, itu semuanya masuk di musola. Sampai ada kursi terop, terus sampai apa sini kebutuhan ketika ada orang meninggal, semuanya warga Dusun Jatimulyo mantap. Semuanya adalah terima kasih. Tugas ini adalah wujud dari kebersamaan warga Dusun Jatimulyo, pemuda dan warga jenengan luar biasa. Luar biasa. Ini mungkin Ya, kalau saya bilang ya hampir berapa Pak? Soalnya Pak, saya apa cerita sukses story Mas Anu dari awal yang ingin ngopeni langgar, ngopeni musola, yang kemudian ada metode yang bisa dikembangkan, gitu. Yang intinya metode itu kan solusi bersama. Kalau dulu dirasakan apa kenduren, mapak, kemudian nutup, memang itu yang itu bagus, memberatkan. Ya memang ini juga tradisi, insya Allah mungkin juga tradisi tinggalan beliau para wali. Seperti kalau di Solo, di Jogja ada sekaten, itu kan tinggalannya Mbah Sunan Kalijogo. Sahadat dalam rangka sahadat maling, nyari sahadat dan sebagainya. Dan itu besar sekali tradisinya. Kalau terlalu ya. Nah, tapi kan kita kan tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh memberatkan sesuai dengan kemampuan. Nah, salah satu solusi ya tadi itu kita berjamaah tahtimul Quran, kirim doa bersama, dan itu cukup mungkin dengan memberikan sesuatu, entah itu nasi 2 kotak atau mungkin ada uang yang dikumpulkan untuk tasakuran bersama, dengan kirim doanya tetap jalan. Ini kan salah satu intinya kan tetap kita wasilah dan kirim doa kepada para leluhur kita biasanya dengan seperti itu kan juga kan. Terus apa sini lahirlah nanti kain kafan murah, terus kayu murah. Nanti setelah meninggal itu pemudanya itu narik Pak, jadi door to door berapapun dikasih terus dikumpulkan, setelah diterima nanti diberikan ke warga yang kesusahan lagi. Itu juga tradisi baru. Ya, bukan baru, di beberapa tempat sudah berjalan. Tapi di sini baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini juga bentuk kepedulian dan kebersamaan saya kira. Intinya kita hidup itu kan filosofi tinggalan para leluhur kita kan, yang mahal harganya adalah gotong royong. Ya. Gotong royong di semua hal, tidak hanya kerja bakti di lingkungan, tetapi kebersamaan melalui jimpitan, melalui apa tadi tarian keliling ketika ada yang kesusahan. Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian. Yang kedua ini bentuk saling kerjasama kita sebetulnya, gotong royong yang berupa finansial. Nah, ini satu hal tradisi yang akan membangun ikatan kebersamaan di antara semua warga masyarakat. Tentunya dalam rangka meringankan beliau, keluarga yang mungkin sedang namanya saja kesusahan, ketika bisa kita bantu dengan peralatan-peralatan untuk pemakaman, ini juga akan meringankan beban dari masyarakat. Alhamdulillah kita lahir dari keluarga yang kurang mampu Pak, jadi kita sering berbaur dengan Alhamdulillah. Yes, memang Allah lewatkan situ lah Pak ya. Ya alhamdulillah ketemu jalannya, jalannya, ketemu solusinya mungkin seperti yang ke depan mungkin juga perlu terus dicari, dikembangkan hal-hal positif yang ilmu itu kan ketemu nih kanti laku. Kadang-kadang kan kita tidak sadar bahwa ada solusi-solusi sederhana untuk menjawab permasalahan yang ada di lingkungan kita, yang tentunya mungkin ketika ini diajak komunikasi, didialogkan, kemudian dimusyawarahkan, akan menjadi tradisi-tradisi baru yang ini bisa saja nanti akan menjadi nilai-nilai moral baru bagi masyarakat. Mungkin dulu para sesepuh, para wali-wali juga seperti itu. Berangkat dari pencarian, berangkat dari diskusi, kemudian berangkat dari praktek di lapangan. Ketemulah tradisi-tradisi baru yang saling melengkapi, yang tentunya tidak melanggar etika, yang tidak melanggar syariat Islam dan sebagainya. Ini yang ke depan mungkin perlu terus dikembangkan. Sangat siang hari ini saya baru ketemu Pak Camat, sudah dengar dari teman-teman itu, dari para
berangkat itu Pak Camat itu orangnya apa jenis Oh, budayawan, enggak usah. maksudnya Jangan. budayawan Pak. Jadi dari kata tadi filosofinya dari tisu Pak ya, tisu saja tadi filosofinya apa Pak itu Atine sumeleh, atine satu suci. hatine suci kan? Suci utawa sumeleh. Kopi Pak. Bila kopi di makna ini. Tapi lah kopi itu lebih mantap. Seperti host tenanan Pak ya. Guyon gitu. Memang yes. Alhamdulillah Pak dipertemukan dengan orang-orang yang baik Pak ya. Amin. Namanya Dan soleh Pak itu. Teruslah Mas Soleh menjadi orang yang soleh. Amin Pak. Dan Mungkin jadilah doa dari ya. mungkin ya. Barokahnya sesepuh Pak. Mungkin dari orang tua mbah-mbah ya dulu mungkin. Yes. Teruslah jadi orang baik dimanapun. Insya Allah mungkin seperti itu. Kita menjadi baik, niatnya baik, lakonannya baik, hasilnya juga baik. Kalau toh ada yang kurang baik mungkin sifatnya sementara ini Gusti Allah. Dulu itu seperti Pak saya. Jadi setelah saya lakukan itu masih ada yang seperti oh saya gitu. Lama kelamaan jadi sering saya malah saya lakukan itu malah sadar. Ternyata semuanya itu tidak akan berhasil. Iya. Saya meniru dari kiai saya, yang saya Pak Mbah Yai Muhammad Tamam niku assalam niku. Dan saya praktekkan dalam keseharian saya jadi ngecek kamera. Dari ikhlas. Jadi hati yang ikhlas akan membawa perubahan yang besar. Letakkan hatimu. Sumeleh. Masya Allah luar biasa. Oke, sumeleh yang kersane guys. Itu sebetulnya isinya ilmu Pak. Iya. Itu kan fase akhir kita ketika kita sudah berikhtiar secara maksimal. Kemudian kita perlu tawakal. Tawakal inilah sebetulnya titik akhirnya adalah sumeleh. Kita ikhtiar dan kita pasrahkan hasilnya ngersani Gusti Allah. Karena santri ini kan sabar melawan bukti sebetulnya harus itu. Kenyataan yang ada dari apa upaya kita ini sebetulnya kehendak Gusti Allah yang harus kita terima. Nah, cara menerima macam-macam. Tapi cara menerima dengan hati yang sumeleh bahwa ini adalah takdir, ini adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil yang kita capai. Kalau mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, itu kan ukurannya kita, ukurannya manusia. Nah, inilah yang perlu menjadi basic tadi, kelas tadi itu dalam sangat mendalam. Sangat mendalam. Siang hari ini kelihatan panas tapi adem. Adem sekali. Mudah-mudahan pertemuan yang luar biasa ini adalah kehendak dari Allah. Memang jalannya dari Allah. Alhamdulillah jenengan lebih sepuh. Yang muda selalu mengharap tuturan dari yang tua. Ini adalah rezeki yang paling besar adalah ketika ada yang mengingatkan. Ingatkan ketika yang muda-muda ini ketika salah melangkah. Jadi bunga pangestu sesepuh bini sepuh, apalagi baru kali ini rumah saya kedatangan Pak Camat. Kalau dulu kalau ini kan apa pemimpin tingkat uju. Jadi sekaligus RT Pak. Jadi jenengan rela turun ke lapisan apa kepemimpinan tingkat bawah Pak. Ini saya sebagai pengemban wilayah, pemangku wilayah untuk bisa kita menyelami apa yang ada di masyarakat kita. Dari sini satu hal yang saya petik hikmahnya dengan gairah jenengan, semangat jenengan tentunya ini akan menjadi inspirasi bagi saya, terutama mungkin bagi teman-teman yang hari ini ikut bagaimana dengan keterbatasan yang panjenengan miliki, jenengan punya niat yang besar untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Tidak hanya bagi-bagi nanti, itu juga baik. Karena konten ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya, beberapa kali Pak. Jadi dari luar negeri ada ya Pak. Vietnam ada, terus Malaysia ada. Men-tag seperti itu nanti channel ini akan bisa. Dan beberapa kali juga ada pertanyaan dari netizen. Itu di kolom komentar, terus kadang inbox di nomor. Yang penting jangan emosi ketika ada, biasanya ketika kita bertemu dengan buzzer maupun dengan ini biasanya ada hater. Iya, memang itu benar. Paket. Pernah Pak kemarin ada minus, ada yang tidak sepadat. Pasti ketika tidak sepakat pasti akan ada dan menyerang, mereka cenderung menyerang. Dan jenengan jangan patah semangat ketika kemudian sudah mulai muncul hater-hater seperti itu. Kadang
kadangkala juga beda kepentingan. Kadangkala mereka hater-hater ini sengaja jadi proksinya, nggak tahu siapa pengusaha atau mungkin negara-negara tertentu yang memang ingin membuat gaduh bangsa kita mungkin. Nah, channel-channel seperti ini kan sebetulnya menawarkan kesejukan, menawarkan solusi. Nah, kadangkala mereka-mereka yang anti kemapanan dan tidak ingin bangsa kita ini tenang, ini sengaja mereka membayar para hater, para buzzer seperti itu untuk memang mengganggu channel-channel seperti ini, supaya apa, informasi yang benar ini tidak dipercaya oleh masyarakat, meskipun mungkin ya ini bukan dalam rangka kebenaran gitu, tapi kan dalam rangka menyampaikan sesuatu kondisi yang real yang ada, dan niatnya adalah niat berkontribusi kepada masyarakat kita. Dan nanti akan dan yang mungkin saya pesan tadi, kalau tadi Pesan Pak, pesan mungkin buat pulau sak konco terus warga tadi, masyarakat Bangilan. Salah satu kata kunci yang jenengan sampaikan adalah ikhlas. Ikhlas ini akan membuat kita pada dua puncak yang ini akan mengiringi hidup kita. Satu sabar, yang kedua syukur. Ini kalau di sisi lain ada roja ada khauf. Ada rasa cinta kita terhadap yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ada rasa ketakutan kita kepada Allah. Raja dan khauf inilah yang menjadi penyemangat kita dalam kita terus mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan diimbangi tadi sabar dan syukur. Itu puncak ibadah adalah ketika sudah muncul sabar dan syukur, yang tentunya ini bisa tercapai manakala kita ikhlas terhadap apapun yang mungkin Allah takdirkan kepada diri kita. Ganggu waktu istirahat ya. Terima kasih. Ini bukan waktu istirahat, tapi ini jarak bekerja saya ini, karena saya menyapa masyarakat. Saya juga Pak ya. Mungkin terima kasih banyak atas petuah-petuah dan masukan ini. Semoga pertemuan ini dengan panjenengan ini bukan pertemuan yang memang barokah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin, amin. Mudah-mudahan barokah. Di akhirnya apa masih mau menambah lagi? Oke, untuk khususnya masyarakat Bangilan, Bangilan ini adalah kota santri, kita kenal dengan pondok-pondok yang ada. Ini tetaplah jadi figur-figur yang bisa menginspirasi dan menjadi tauladan baik untuk warga kita yang ada di Bangilan, untuk ketika mungkin warga Bangilan yang ada di luar, yang ada di Jakarta, ada di luar negeri bahkan. Jadilah tokoh-tokoh yang betul-betul menjadi inspirasi, tokoh-tokoh yang ikhlas, yang bisa membawa kebaikan dimanapun panjenengan sekalian berada, sehingga Bangilan ini menjadi salah satu pusat mungkin untuk pengembangan keilmuan spiritual, Mbah Misbah yang sebagainya itu aja kan tapi dibaca di mana-mana. Musola ini Pak, musola ini kebetulan juga peninggalan dari Mbah Yai Misbah. Ya Allah, alhamdulillah, nggak salah berarti saya nyebut nama beliau. Beliau yang saya pelajari juga banyak kitab-kitab Mbah Misbah. Itulah yang perlu mungkin, nah karena panjenengan sudah nyebut Mbah Misbah, mungkin salah satu konten panjenengan mungkin bisa saja diangkat di channel ini sekaligus untuk bentuk apresiasi kita bersama terhadap beliau, karya-karya beliau, termasuk juga pemikiran-pemikiran beliau, sehingga apa yang menjadi pemahaman beliau di masa itu bisa kita kenali di masa yang saat ini, meskipun dengan kekinian. Tapi paling tidak sangat jauh. Ya, tapi paling tidak kan ada benang yang bisa kita tarik sebagai bahan diskusi, sebagai pembanding kita antar generasi, antar waktu yang ini tentunya, karena apa, ini akan jadi sanad ilmu dengan kondisi yang mungkin berbeda, tapi yang namanya ilmu itu insya Allah abadi, karena ilmu sumbernya dari Allah, dan ilmu ini insya Allah akan tetap bisa diterapkan sampai akhir zaman mungkin seperti itu. Karena itu mungkin juga hasil perenungan ini juga hidayah dari Allah, dan isyarat yang saling melengkapi. Tentunya ini meskipun kita tidak bisa meniru 100% atau mungkin menerapkan 100%, paling tidak ada benang-benang merah, ada nilai-nilai luar biasa yang bisa kita teladani untuk kekinian, untuk kita yang hidup di zaman hari ini. Saya kira cukup Pak ya. Siap. Dengan istirahat. Mas Ahmad Soleh sudah
Apa ya, ngundang saya ke sini. Undang. Gak jarang, tetapi alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Tapi saya pesan, saya Pak ya, di balik perjuangan suami atau orang-orang yang hebat, ada istri yang hebat. Amin. Dukungan istri sangat luar biasa. Jadi Betul. mereka sering lupa perjuangan mereka didukung oleh istri yang hebat, Istri yang hebat. wanita yang Ada hebat. bapak yang hebat, ada wanita, pikir wanita yang hebat. Kalau sekarang seumpama mau dakwah ditangisi oleh betul. Mereka lah juga orang-orang hebat. Ya, orang hebat. Jadi Oke. mungkin mau ditutup barokah doa Pak. Panjenengan yang doa saya tangan amin. Ayo. Pak nggak usah doa Pak. Ya gak usah doa ge. Ya nggak usah doa. Pokoknya Ya, sampun, Ki. pokoknya semoga pertemuan ini pertemuan yang barokah, Amin. membawa keberkahan buat semua. Siap. Ya, amin. Jelas jenengan kesini bukan saya yang menggerakkan adalah Allah. Jadi, terima kasih atas kehadirannya dan memang terima kasih sekali atas petuah-petuahnya dan mohon maaf barangkali kalau di sini dianggurkan atau Dan sudah luar biasa. di sini ya Teman-teman, seadanya ini ya. Mas Ahmad sudah ngopeni banyak loh. Iya, Ini sudah iya. macam-macam ini. Kegiatannya komplit ini. Iya, balas ya ini. Iya. Balasnya subscribe Pak. Amin, siap. Oke. Jangan lupa subscribe, share, like ya. Ini adalah mungkin dari share nanti akan menjadi satu amal jariah Pak ya. Amin. Yang terus Oke, mengalir. insyaallah mungkin. Kalau satu ilmu kita share terus dilakukan terus akan menjadi Ya. sungai aliran pahala yang terus mengalir. Amin. Timbang nge-share yang lain. Ya, saya kira cukup sekian Oke. dan terima kasih. Kalau yang benar itu dari Allah, kalau yang salah dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata kami dari Pak Camat, dari saya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.